siang hari. Teman-teman yang udah hadir ini, kakak-kakak alumni dan juga mahasiswa nih, disilakan untuk menghidupkan kameranya ya. Karena sesaat lagi kita akan mulai nih acara yang sangat kita tunggu-tunggu tentunya di hari Sabtu hari ini. Nah, sebelum itu nih, Ferry mau tahu nih bagaimana kabar teman-teman semuanya pada siang hari ini. Apakah baik atau enggak? Katanya nih di Bandung lagi hujan sih hari ini. Semoga nih bisa di hujan-hujan gini nih bisa kita mendengarkan satu rilisan nih pada siang hari ini nih. Mungkin bisa diberikan informasi bagaimana kabar kalian pada siang hari ini, bisa melalui reaction stiker maupun bisa melalui kolom komentar nih teman-teman. Diramaikan nih. Kita mau tahu nih semangat dari para rekan-rekan semuanya nih untuk mendengarkan nantinya informasi yang akan diberikan oleh pembicara kita pada siang hari ini. Nah, dari Kak Patrick Nugroho nih udah memberikan jempolnya nih ya. Pada baik dan sehat semuanya ya pada siang hari ini. Dan juga teman-teman semuanya mungkin sedikit informasi mengenai sebelum acara dimulai kali ini, kita akan memberikan informasi mengenai tata tertib nih pada acara Satu Relation pada edisi hari ini. Nah, nantinya rekan-rekan semuanya dimohonkan untuk menonaktifkan mikrofonnya ketika acara ini berlangsung. Dan nantinya silakan hidupkan pada saat sesi tanya jawab. Dan juga rekan-rekan semuanya dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya nih, biar meriah nih, biar tahu mukanya pada ganteng dan tentunya cantik dan indah sekali pada siang hari ini ya. Dan juga nantinya kita akan mendapatkan sertifikat elektronik yang akan diberikan kepada kita semua di sini dengan cara nanti akan dikirimkan link absensi di kolom komentar, di kolom chat di bawah gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, informasi yang sangat luar biasa kali ini mengenai satu relation yang mengambil tema Career Advice, You Never Got a Ticket to an Exciting Journey yang tentunya kali ini bekerja sama dengan tiket.com. Nah, sedikit mengenai satu relation teman-teman yang sudah kita ikuti bersama dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, Satu Relation ini merupakan salah satu program yang sangat menarik yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemahasiswaan melalui ITB Career Center yang tentunya bekerja sama dengan berbagai entitas, di mana hari ini kita bekerja sama dengan tiket.com yang tentunya teman-teman semuanya untuk mempersiapkan keterampilan mahasiswa maupun alumni untuk di dunia kerja dan karir masa depan. Nah, Saturday Relation sudah dilaksanakan sejak tahun-tahun sebelumnya dan juga hari ini kita laksanakan di masa pandemi nih, pandemi COVID-19, kita laksanakan secara daring. Nah, tentunya kita harus tetap berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dan juga kita tidak boleh abai dan lalai ya karena virus ini pasti akan ada dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung offline gitu ya di Institut Teknologi Bandung tentunya di acara Satu Relation kita hari ini gitu. Nah, Satu Relation kita di sini itu kita akan bersama tiket.com bersama Kak Daryl nantinya. Nah, sebelum itu kita mungkin sedikit mendengarkan nih dari Ferry mengenai sedikit kisah di tiket.com itu bagaimana sih. Nah, mungkin kita sudah tahu bersama ya teman-teman ya, siapa sih yang nggak tahu tiket.com? Mungkin yang dari luar Bandung gitu ya, mau ke Bandung pasti perlu tiket kan ya. Nah, pasti sudah tidak asing lagi nih dengan tiket.com untuk mencari tiket travel yang kalian suka gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, tiket.com ini merupakan online travel agen pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 2011 dan berbasis di Jakarta tentunya pemilikan kebanggaan oleh Indonesia. Nah, layanan tiket.com memanfaatkan berkembangnya dunia digital nih teman-teman untuk mempermudah kita semua di sini untuk booking tiket pesawat maupun tiket-tiket perjalanan lainnya. Bahkan bisa hotel pun bisa tahu nggak sih teman-teman semuanya di tiket.com. Dan tentunya kalian bisa cek dan pesan kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk selain itu teman-teman, tiket.com ini juga memberikan jaminan pembayaran online
yang sangat mudah dan sangat aman. Jadi tidak perlu khawatir nih dengan masalah pembayaran di tiket.com ini bagaimana ya. Nah, jadi sudah sangat aman dan nyaman untuk kita bersama bertransaksi tiket pesawat online dengan cepat tanpa menimbulkan kekhawatiran. Nah, teman-teman semuanya, tadi sudah kita mendengarkan nih sekilas mengenai tiket.com, pasti sudah penasaran ya, bagaimana sih kita bisa mempersiapkan eh, program perjalanan kita yang sangat menyenangkan bersama tiket.com nantinya. Dan kami informasikan kembali lagi nih kepada teman-teman semuanya bahwa nanti kita akan mendapatkan e-certificate. Jadi diingatkan kembali untuk mengisi absensi ya. Nanti akan dikirimkan di kolom chat nantinya ya. Baik teman-teman yang baru hadir nih, yang baru hadir, selamat pagi, selamat siang. Kami ucapkan kepada semuanya ya, disilakan nih untuk menghidupkan kameranya nih ya, yang baru saja hadir, selamat datang di Saturday Lesson pada edisi hari ini. Dan karena sudah pukul menunjukkan kita harus mulai, kita akan mulai Saturday Lesson kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa bersama-sama di tengah-tengah kita semua dapat mengikuti bersama satu relation kita pada siang hari ini. Tentunya dengan tema Career Advice You Never Got, a Ticket to an Exciting Journey. Nah, teman-teman semuanya, tentunya kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu pimpinan, tamu undangan, dan juga pembicara kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, ada Kak Daryl Jeremias dari tiket.com, dan pastinya kita akan mendengarkan hal-hal yang banyak sekali dan tentunya menarik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum itu, karena sudah dua pasang mata ini sudah terpatri gitu ya, tidak elok rasanya untuk tidak memperkenalkan diri. Saya Budi Ferry Wistika, saya merupakan mahasiswa di Institut Teknologi Bandung yang akan memandu keberlangsungan acara Satu Relation pada edisi hari ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai acara puncaknya, mendengarkan materinya, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa, disilakan. Berdoa dapat diakhiri dan kita lanjutkan nanti di lain waktu untuk berdoa agar acara ini dapat berlangsung dengan sangat-sangat menarik dan lancar dan berhasil. Nah, berikutnya teman-teman semuanya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Bapak Hafiz, yaitu sebagai Direktur ITB Career Center. Untuk itu kepada yang terhormat Pak Hafiz Aziz Ahmad, PhD, disilakan. Oke, terima kasih Kang Ferry ya atas pembukaannya. Oke, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Saturday Lesson. Terima kasih juga untuk Mas Daryl Jeremiah yang sudah hadir ya untuk memberikan materi di sesi pagi ini, siang ini. Jadi kalau kita perhatikan ya, salah satu hal yang banyak dilakukan oleh pendidikan tinggi adalah upaya untuk bagaimana bisa menjembatani antara kompetensi lulusan ya dengan kebutuhan yang ada di dunia profesi. Beragam aktivitas dilakukan untuk mencapai kesepahaman ini ya dengan tujuan menghasilkan lulusan yang minimal memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia profesi. Harapannya ya proses adaptasi yang terjadi waktu teman-teman mahasiswa lulus ya minimal memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia profesi ya seperti itu, sehingga proses adaptasinya antara dari dunia akademik ke dunia kerja itu bisa berlangsung dengan cepat dan nyaman. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat ya banyak kemampuan dan wawasan yang dibutuhkan di dunia profesi di sini ya, khususnya di masa awal teman-teman nanti mulai bekerja ya, itu banyak tidak diberikan di kelas ya. Misalkan tentang prosedur seleksi atau wawancara kerja itu yang bagaimana ya, lalu terkait dengan budaya kerja di perusahaan, misalkan perusahaan lokal, nasional atau multinasional ya, serta kalau teman-teman nanti rencana untuk bekerja di luar negeri itu budaya kerja itu seperti apa ya, hal-hal seperti itu kelihatannya penting untuk bisa dijembatani. Oleh karena itu ITB melalui Direktorat
kemahasiswaan ya sangat memahami akan kebutuhan ini. Ya, sehingga melalui Subdirektorat Pengembangan dan Profesi dan Kewirausahaan, kami mengembangkan dan menjalankan beragam aktivitas pengenalan dan bagaimana kita bisa menghubungkan antara dunia profesi dengan dunia akademik yang difasilitasi oleh ITB Career Center. Nah, salah satu dari kegiatan tersebut adalah yang kita lakukan ya pagi ini melalui Saturday Lesson. Jadi Saturday Lesson itu bertujuan untuk memberikan pemaparan ya kepada mahasiswa mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana kita bisa mengembangkan emosi yang matang di tempat kerja, bagaimana kita bisa mengembangkan diri dan menetapkan tujuan pribadi, bagaimana menjalin hubungan antar personal dengan tim ya, karena di tempat kerja kita akan banyak bekerja sebagai tim ya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan bekal para lulusan untuk menjalin nantinya di dunia profesi. Untuk itu, kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi ya terhadap mitra Saturday Lesson hari ini kepada tiket.com, ya perusahaan yang berbasis di Indonesia ini yang telah dibangun pada Agustus 2011 ya. Tentunya pengalaman dari perusahaan selama 10 tahun ini ya banyak mudah-mudahan banyak bisa disampaikan kepada kita ya di sesi hari ini ya. Ya, terima kasih juga saya tujukan secara khusus kepada Mas Daryl Jeremias ya, employer branding dari tiket.com atas kesediaannya untuk berbagi informasi seputar pengalaman kerja melalui topik career advice you never got, a ticket to exciting journey. Mudah-mudahan sharing yang akan nanti diberikan oleh Mas Daryl pagi ini bisa memberikan semacam sneak peek ya yang lebih jelas mengenai pengalaman apa sih yang dibutuhkan atau pengalaman menarik apa saja yang akan teman-teman nanti alami ya waktu masuk ke dunia profesi. Lalu terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada para peserta ya di acara pagi ini, karena kalau di Bandung terutama nih selain acaranya di hari weekend ya di Bandung dari pagi suasananya sudah mendung dan hujan ya, sehingga kami melihat sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman ya yang sudah berpartisipasi untuk bergabung ya di acara pagi ini. Nah, karena itu silahkan gunakan kesempatan ini untuk menggali sebanyak mungkin informasi mengenai profesi dan karir yang akan menjadi masa depan kita semua. Ya, mudah-mudahan informasi yang didapat dari teman-teman di sesi pagi ini bisa bermanfaat untuk menambah semangat yang baru dalam menghadapi dunia profesi nantinya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim Career Center ITB yang telah mengkoordinasikan dan juga melakukan kegiatan Saturday Lesson di hari ini. Ya, semoga mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlancar dengan baik, bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Terakhir, ya untuk teman-teman, selamat mengikuti Saturday Lesson pagi ini. Selamat mengalami pengalaman yang menarik sebagai bekal masa depan yang cerah dan penuh dengan tantangan. Let's enjoy the Saturday Lesson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas sambutannya yang sangat hangat untuk kita semua pada siang hari ini ya. Dan teman-teman semuanya, karena kita telah mendengarkan sambutan dari Pak Hafiz, untuk itu karena kita masih segar nih, baru kita masuk Zoom. Nah, untuk itu kita akan foto bersama terlebih dahulu nih. Nah, mungkin bisa dihidupkan terlebih dahulu nih rekan-rekan yang telah hadir, untuk kameranya bisa dihidupkan. Terlebih dahulu kita akan foto bersama. Mungkin bisa dibantu untuk menghidupkan kameranya. Ya, kita masih menunggu ya untuk teman-teman dan rekan-rekan semuanya untuk menghidupkan kameranya. Iya, selamat siang. Iya, selamat pagi menjelang siang nih teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Bisa dihidupkan kameranya ya, yang bisa menghidupkan kameranya, disilakan nih dihidupkan. Kita masih menunggu sekitar 1 menit lagi ya. Iya, kita masih menunggu, bisa dihidupkan kameranya ya, siap-siap ya teman-teman. Dan juga rekan-rekan semuanya, kita masih menunggu karena sesaat lagi kita akan mendengarkan narasumber kita akan memberikan materi yang sangat menarik nih untuk persiapan
kita nantinya nih di dunia kerja maupun sebelum kerja nantinya ini kita harus mempersiapkan secara matang nih, dan juga pengalaman-pengalaman yang akan diberikan nantinya tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, masih menunggu ya? Silakan dihidupkan kameranya. Ya, selamat siang teman-teman. Ya, ada yang di mobil, tidak apa-apa. Jadi kita bisa mendengarkan acara ini di mana saja dan kapan saja ya. Benar sekali, ini sangat meriah sekali loh pada siang hari ini teman-teman. Jadi bisa dihidupkan kameranya untuk memeriahkan satu relation edisi hari ini ya bersama 3.com. Iya, terima kasih nih yang udah on cam nih ya. Teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain nih, disilakan nih untuk menghidupkan kembali nih kameranya ya. Oke, ya mungkin yang masih siap-siap lagi 1 menit lah ya kita tunggu ya. Ayo masih bisa ada waktu nih untuk mempersiapkan kamera. Ya, kita akan foto bersama di pukul 10.19. Ya, karena sudah waktunya kita foto bersama kali ya. Farah, silakan. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu, siapkan senyum yang sangat luar biasa. Kita akan foto dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang telah menghidupkan kameranya. Tapi jangan dimatikan ya. Kita akan sesaat lagi mendengarkan narasumber kita memberikan materi yang sangat menarik dari tiket.com nih. Nah, pada edisi hari ini, ITB Career Center tentunya kerjasama dengan tiket.com dengan tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu mengenai Career Advice You Never Got, a Ticket to an Exciting Journey. Dan tentunya kali ini kita bersama narasumber yang sangat luar biasa yang telah hadir tengah-tengah kita. Siapa lagi kalau bukan Kak Daryl Jeremias Marviano. Selamat siang, Kak Daryl. Halo Fer, siang-siang. Ya, bagaimana nih Kak kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa nih jam 10 Luar biasa biasa. juga baru mulai kerja biasanya kalau di Iya, di kantor. benar sekali. Nah, terima kasih nih Kak Daryl udah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir nih untuk memberikan pengalamannya kepada kita semua di sini. Nah, teman-teman semuanya dan rekan-rekan semuanya, sedikit mengenai Kak Daryl nih, mengenai CV-nya beliau. Nah, Kak Daryl ini merupakan sebagai Business Development Associate di Caliber Indonesia, dan juga beliau sebagai Partnership Associate di Caliber Indonesia, dan sebagai Partnership Senior Associate di Caliber Indonesia. Dan hingga saat ini, beliau sebagai Employer Branding Specialist tentunya di tiket.com. Luar biasa sekali ini prestasi yang ditorehkan oleh Kak Daryl ini yang akan dibagikan untuk kita semua nantinya untuk mempersiapkan kita di dunia kerja maupun sebelum kerja nantinya. Nah, untuk itu, untuk memandu keberlangsungan materi dari Kak Daryl nantinya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu nih moderator kita pada siang hari ini ada Farah Rani. Halo, selamat siang Farah. Halo, siang Ferry, siang Kak Daryl juga. Iya, oke. Silakan Farah untuk memandu keberlangsungan materi pada nantinya. Untuk itu, acara sepenuhnya saya berikan kepada Farah. Silakan. Baik, terima kasih Ferry. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farah Rani Salsabila Cahdewi dan di sini sebagai moderator. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi pemaparan materi dari Kak Daryl Jeremias. Kami persilakan untuk Kak Daryl. Halo Kak. Oke, halo Farah. Apa kabarnya? Baik Kak, Baik Alhamdulillah. ya. Oke, ini aku udah bisa share screen kali ya. Teman-teman juga semuanya selamat pagi nih. Thank you banget teman-teman yang udah hadir sekarang. Tadi mungkin Kak atau
Pak Hafiz gitu ya udah bilang hari ini hujan di Bandung. Tadi ngobrol sama Tiana juga hujan di Bandung. Jadi ngerasain banget gitu ya. Hari Sabtu jam 10 hujan. Wah, yang cowok-cowok yang suka game biasanya bakal lanjut ke Dota atau nge-Mole gitu ya. Yang cewek-cewek pasti akan lanjut kemana gitu, Netflix gitu ya. Oke, hari ini santai aja, kita akan diskusi bareng dan ngobrol bareng. Gue lebih expect bakal ada banyak interaksi gitu ya. Sebelum gue mulai, mungkin gue punya satu video, karena gue nggak mau bikin acara ini serius banget. So, enjoy the video dulu ya. Mau kemana? Oke, ya. Tadi sedikit cuplikan gitu ya, keseruan sebenarnya kalau misalkan di Tiket.com itu seperti apa. Nah, hari ini gue pingin bawa keseruannya semoga bisa nih ke transfer di acara hari ini gitu ya. Nah, disclaimer dulu teman-teman, seperti judul Career Advice You Never Got, A Ticket to Your Changing Journey, kemungkinan advice yang gue kasih di sini tuh nggak bakal ditemuin di Google ya. Karena ini semua akan based on my experience. Tadi sempat disebutin CV gue, apa namanya, pernah di Kaliber, terus sekarang di Tiket. To be honest, gue udah 3 tahun ada di bidang HR gitu ya. Mungkin kerjainnya nggak HR banget, tapi setiap kali nggak handle tentang human resource gitu, tentang people gitu ya. 2 tahun di Kaliber, sebelumnya juga pernah di Mondro Executive Search. Terus ya kali ini di Tiket gitu ya, ngomongin tentang people lagi gitu. Sedikit rebahan is my passion gitu ya. Ya semua kayaknya lebih suka rebahan, apalagi jadi senang banget nih kalau misalkan di working from home itu ya, bisa rebahan, bisa segala macam. Oke, intermezzo aja. Nah, sedikit kalau misalkan tak kenal maka kata sayang, mungkin teman-teman tahu gitu ya, atau pernah dengar tentang Tiket tapi mungkin belum kenal, sekedar tahu. Tadi sempat disebutin sama Ferry kalau misalkan Tiket.com adalah online travel agent. Yes, we are online travel agent. Kenapa Tiket.com itu hadir sebenarnya ya sebatas dulu tuh mungkin kalau zaman sekarang nih, aku nggak tahu kalau zamannya Pak Hafiz ya. Beli tiket kereta itu tuh susah banget teman-teman kalau dulu ya. Jadi ada 4 orang anak muda waktu itu, mereka cuman ngelihat gue pengen beli kereta tuh susah banget karena waktu itu nggak ada platform kayak Tiket.com atau online travel agent lainnya yang memudahkan orang itu bisa beli kereta. Teman-teman harus desak-desakan beli kereta, beli tiket kereta gitu ya, dan harus datang. Kalau misalkan teman-teman lihat Tiket.com hari ini ya berkat ke 4 orang ini yang ada di gambar gitu. Di paling kiri ada co-founder kita Pak Wenas, di tengahnya ada CEO kita Pak George Hendrata, di kanannya itu ada Pak Gary Undarsa, dan yang paling kanan adalah Pak Dimas gitu ya. Nah,
mereka ini pencipta dan manajemen dari Tiket.com basically. Nah, Tiket.com juga sebenarnya visi kita cuma satu nih, teman-teman, becoming the most loved travel and lifestyle platform. Jadi gampangnya adalah gimana caranya seorang nenek-nenek gitu ya, pengen ketemu anaknya, terus dia pengen beli tiket pakai Tiket.com. Nah, itu tujuan kita gitu. Kita bukan mau jadi nomor satu, tapi buat jadi the most loved travel and lifestyle platform itu ya harus punya mental nomor satu. Paham ya? Gitu. Nah, sedikit kalau misalkan dari Tiket.com juga tadi sempat di share kalau misalkan dari Mas Ferry semua produk kita. Tapi sebelum aku masuk ke produk, ya aku bangga aja jadi Tiket karena kita dinobatin di the fastest growing online travel agent di tahun 2019 by Cyber. Kali ini kita udah punya 30 juta lebih user gitu ya per Juni kemarin. Dan kita udah service 5 kontinen. Jadi bayangin kalau misalkan nanti teman-teman mungkin gitu ya bisa kesempatan atau bisa masuk ke Tiket, ya anything you do, slide details yang teman-teman lakukan itu pasti berimpact ke 30 juta teman-teman atau user kita nih gitu. Teman-teman akan ngebantu ngedesain momen app experience gitu, travel experience ke 30 juta orang. Nah, selain tiket tadi Kak Ferry sempat bilang tiket hotel, ada hotel gitu ya, ada tiket travel juga. Pesawat kita juga sekarang udah mulai masuk ke things to do ataupun event and attraction. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kalau misalnya di Bandung ada Trans Studio Bandung gitu ya, tiketnya bisa beli di tiket.com juga sekarang, dan termasuk juga travel essentials kayak misalkan COVID test gitu ya yang paling sering sekarang karena kan sebagai requirement untuk perjalanan gitu ya. Nah, teman-teman ini sedikit tentang Tiket.com juga. Kita sekarang udah 1.400 karyawan, 13 office location. Bandung kita punya satelit office di Bandung. Other than Bandung kita juga punya di Jakarta, ada di Jogja, Surabaya, bahkan di Bali. 10 different nationalities tadi Pak Hafiz sempat mention ada global exposure. Yes, teman-teman. Banyak banget dari ASEAN, misalkan dari Filipina, Singapura, ada juga dari Thailand, Malaysia, bahkan ada orang Spanyol, bahkan ada di Kanada gitu ya. Jadi banyak banget different nationalities. Di sini buat teman-teman yang perempuan, nggak usah takut gitu ya. Mungkin kepikiran, aduh, Tiket.com tech company banget, pasti male dominated nih. Tapi enggak, teman-teman, 40% of our employees is women. Jadi shout out buat teman-teman, jangan takut berkarya di tech companies. Dan yang paling unik adalah median age-nya 28. Mungkin tahun ini 29 kali ya. Jadi bakal ketemu teman-teman kayak Farah, kayak Ferry gitu ya, yang masih semangat, energetik, ngasih dynamic gitu. Kalau misalkan disuruh ngasih ide tuh bisa halu banget gitu ya. Itu. Nah, ya ikan hiu makan bakwan. Welcome everyone. Mungkin gue mulai hari ini dengan pertanyaan cita-cita lu apa? Gue boleh nanya nggak nih ke apa namanya? Gue lu aja ya karena masih sepantaran sama gue gitu ya kayaknya muka-mukanya. Boleh nggak nih nanya ke satu orang aja? Boleh chat atau mungkin semua boleh nanya gitu atau boleh share di chat box. Gue pengen nanya cita-cita lu apa gitu. Cita-cita lo apa? Mungkin Ferry sama Farah juga boleh share nih cita-citanya apa. Boleh mungkin bantu Fer open mic. Iya, mungkin teman-teman mungkin dulu ya di kolom komentar juga bisa. Gak apa-apa. Kalau lu sendiri Cita-citanya. apa Fer? Oh, kalau Ferry sendiri adalah dari TB juga ya, mungkin Ya. konsultan meteorologis. Gila, cakep banget. Cakep banget. Konsultan Semoga. meteorologis. Oke. Pertanyaan kedua Fer. Ya, Lu hari ini merasa yakin nggak salah pilih jurusan? yakin, siap. Udah di Yakin TB ya? nih, udah terima. Oke, cakep, wih, semangat banget. Tapi sebenarnya ya teman-teman ataupun Ferry, ini hard fact-nya ya. Mungkin di sini Ferry merasa nggak salah pilih jurusan gitu. The fact is 90% mahasiswa di Indonesia itu ngerasa mereka tuh salah pilih jurusan. Jadi mereka udah pengen cita-cita gue pengen jadi ini. And then pas mereka kuliah dari SMA gitu, terus masuk kuliah, pas gue tanyain pertanyaan ini gitu ya, lu salah pilih jurusan gak? Jadi mereka merasa kayaknya iya deh, kayaknya enggak deh, nggak tahu sih kak gitu, nggak yakin gitu sama pilihan.
tenang aja teman-teman, salah pilih jurusan itu tuh bukan berarti hidup lu kelar gitu ya, bukan berarti besok kiamat gitu. Salah pilih jurusan tuh belum terlalu berpengaruh atau nggak terlalu punya pengaruh terhadap masa depan kalian atau kesuksesan kalian di masa depan. Misalkan gue ini jurusan manajemen marketing, kerjanya tapi di HR, bayangin ya. Chief People Officer kita, Pak Dudi Arisandi, itu jurusannya matematika, tapi dia jadi orang nomor 1 di HR di Tike.com. Oke, jadi belum tentu gitu ya teman-teman masuk misalkan sekarang di jurusan manajemen, kerjanya akan di manajemen. Belum tentu teman-teman masuk di tech, kerjanya bakal di tech gitu, dan seterusnya. Jadi nggak bakal belum menentukan masa depan kalian itu seperti apa, right? Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah berarti gimana Kak cara kita milih karir yang tepat? Ya kan, Kak gue salah pilih jurusan, kalau salah pilih jurusan, atau Kak gue yakin sama jurusan gue, tapi apakah karir gue udah tepat gitu? Caranya gimana cara milih karir yang tepat? Jawabannya nggak ada, guys. Nggak ada gitu. Jadi udah selesai nih materi kita hari ini. Karena nggak ada karena kalau misalkan ngomongin karir gitu ya, karir itu bukan masalah benar dan salah. Karir itu nggak ada benar dan salah. Pertanyaan gue kalau misalkan gue, mohon maaf ya, ini bukan merendahkan. Misalkan gue jadi driver Gojek dan karir gue berhasil jadi driver Gojek, apakah itu salah? Enggak. Nah, kecuali karir gue itu yang melawan hukum. Yes, itu benar dan salah gitu. Tapi selama di masa depan gitu ya, karir itu nggak ada yang benar, karir itu nggak ada yang tepat gitu. Nggak ada yang benar atau salah. Karir itu adanya adalah yang sesuai. Sesuai sama apa? Sesuai sama bakat lu. Sesuai sama kondisi keluarga lu. Sesuai sama apa yang lu pengenin gitu, cita-cita lu, balik lagi. Jadi ngomonginnya itu bukan tepat, bukan benar dan salah, tapi sesuai atau enggak nih sama yang gue pengen. Next, gimana biar karir kita bisa sesuai sekarang pertanyaannya, ya kan? Kalau misalkan teman-teman pernah ikut ya obrolan tentang karir, atau misalkan teman-teman cari di Google gitu ya, ada yang bisa nentuin karir pakai teori Ikigai. Kalau teman-teman pernah dengar teori Ikigai gitu ya, gimana cara orang Jepang itu menemukan makna hidup gitu. Ada 4 bagian, ada 4 diagram di sana. Teman-teman nanti bisa nyari sendiri tentang Ikigai. Atau tentang Hedgehog, nih mungkin jarang didengar gitu ya. Hedgehog tuh mirip-mirip kayak Ikigai, tapi dia cuma pakai 3 diagram gitu ya. Basically, economic driver seperti apa, passion lu seperti apa, lalu lu emang jago tuh di bidang apa gitu. Ada juga yang nyari kerjaan itu via zodiak, sekarang nih lagi terkenal banget nih ngomongin zodiak gitu ya. Tapi agak aneh kalau zodiak, lu Aquarius berarti lu cocok kerja di air gitu karena lu aqua atau gimana. Kan kayak gitu. Atau juga ada teori tentang T-shape, teman-teman, kalau misalnya pernah dengar T-shape ya. T-shape itu ngomongin generalis versus spesialis gitu. Jadi konsepnya adalah gue mesti belajar banyak bidang, banyak kemampuan, tapi hanya ada satu yang perlu gue tingkatin gitu, atau maksimalin, atau master gitu. Nah, sebenarnya gue pengen bilang teori-teori ini adalah bullshit. Kalau teman-teman nggak ngelakuin, teman-teman nggak paham tentang apa teori ini, dan teori ini cukup susah buat dimengerti. Sekarang gue pengen ngasih yang benar-benar praktikal aja. Satu statement yang pernah gue dapat adalah kalau ngomongin karir itu bukan cuma tentang memilih, teman-teman. It's not only about choosing a career, but making your own. Gue ulangin ya. It's not only about choosing a career, but making your own. Maksudnya apa? Karir itu emang bukan masalah benar dan salah. Karir itu masalah kesesuaian antara lu sama kondisi lu. Ya. Tapi karir itu didapat hasil dari berekspektasi. Paham ya? Karir itu dari hasil ekspektasi. Ekspektasi apa? Kalau misalkan lu pengen jadi entrepreneur, and then lu pengen punya karir yang bagus, itu adalah hasil dari ekspektasi. Misalkan entrepreneur, lu seorang penyanyi, artis, ya, itu adalah hasil ekspektasi pendengar terhadap lagu lu dan suara lu. Kalau misalkan suara lu enak, lagu lu enak buat didengar orang banyak, ya kan, otomatis karir lu oke, right? Kalau misalkan lu di kantoran, lu pasti bakal ikut interview. Bahkan si level gue juga di interview.
Paham ya? Nah, interview adalah ajang berekspektasi. Ekspektasi dari HR, dari user, dan ekspektasi kalian terhadap apa yang bakal kalian dapat di perusahaan tersebut. Bener ya? Besok makanya gue bilang karir itu ngomongin ekspektasi. Dan kita selalu berekspektasi. Nah, gue pengen ngajarin satu mindset bahwa ketika lu udah memilih karir, bukan berarti lu stop di sana. Tapi lu mencoba harus making it your own. Lu harus bisa cari opportunity supaya gue dapat karir itu. Means that you're making your own career. Gue di posisi gue yang sekarang, bisa dibilang gue mencoba making my own. Gitu ya. Gue membuat sedemikian rupa, gue shape diri gue supaya gue bisa dapetin role ini. That's what I do ketika gue beranjak dari Kaliber ke sini. Gitu. Caranya gimana sekarang? Caranya gampang, strengthen your foundation. Gitu. Strengthen your fundamental. Berangkat dari mindset dulu nih. Karena kalau misalkan teman-teman nggak punya mindset yang benar, nggak punya mental kayak tadi ya, mentalnya cuma milih and then ya udahlah, terserah angin membawa gue kemana, gue nggak bakal berusaha buat dapetin karir yang gue pilih. Gitu ya. Strengthen your fundamental. Be happy. Nah, tapi happy kalau misalkan di gue itu ada kepanjangannya. Gitu ya. Apa sih kepanjangan happy? Nah, H yang pertama adalah hungry, teman-teman. Hungry ini bukan masalah perut, gue tahu mungkin jam 10 gitu ya, baru ada yang bangun terus lapar, sarapan, enggak. Tapi hungry itu masalah otak, gitu ya. Hungry itu ngomongin gimana caranya lu bisa go extra miles buat belajar sesuatu terhadap satu role, terhadap satu things, terhadap satu field yang mungkin teman-teman suka banget nih, yang suka passion banget. Tapi hungry di sini juga bukan cuman ngomongin go extra miles buat belajar, tapi ngomongin giving and taking feedback. Karena nanti ketika kalian udah kerja, feedback itu akan selalu ada. Dan kalau misalkan teman-teman nggak bisa nerima feedback, biasanya itu nggak lama tuh di perusahaan. Biasanya nggak lama gitu. Nah, tapi bukan cuma taking feedback juga. Teman-teman harus bisa giving constructive feedback. Karena ketika kita ingin bikin produk yang bagus, ya tentu kita harus dengerin feedback itu seperti apa. Oke. A dari happy. Being agile. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering banget lah ya dengar, apalagi dari teman-teman tech startup gitu, harus agile. Teman-teman yang jadi tech talent di sini, kalau misalnya ada tech talent yang dari STEM gitu ya, itu pasti juga ada metode agile. Teman-teman juga pasti paham gitu tentang agile. Tapi agile di sini adalah ngomongin agile itu berat kaitannya sama kecepatan, sama fleksibilitas, sama kecekatan, lincah, benar ya? Nah, agile di sini adalah gimana caranya teman-teman udah milih karir nih, tapi karir ini kan, tapi teman-teman pasti punya plan, bener ya? Kayak yang tadi gue bilang, ketika lu pengen jadi penyanyi, pasti lu udah punya plannya nih. Oh, gue mungkin les nyanyi dulu, atau mungkin gue udah mulai cover lagu taruh di YouTube, right? Nah, gimana caranya pas teman-teman ngejalinin plan itu, teman-teman bisa take a step back, gitu ya? Teman-teman hold dulu, take a step back. Teman-teman assess plan-nya. Nih, gue udah nyampe sini nih. Kira-kira plan gue masih bisa berhasil nggak ya? Nah, kalau misalkan nggak berhasil, gue harus ngapain? Apakah gue harus pivot, merubah arah gue, merubah plan gue, atau gue harus tetap jalanin plan yang ada? Nah, di situ being agile. Di situ teman-teman harus berani tuh take decision. Itu ngomongin agile. P yang pertama adalah people oriented nih. Nah, gue pernah kuliah juga. Gue lulusan gue masuk 2015. Gue baru lulus 2019. 3,5 tahun gue belajar. Mau di kuliah, mau di kantor, lu sama aja pasti ketemu sama orang dan kerja sama orang. Kalau di kalian mungkin sekarang lagi mungkin ada nyari magang, atau misalkan lagi pengen skripsi. Gue yakin Farah atau Ferry juga nanti pengen skripsi gitu ya. Sebelum skripsi pasti ngerasain yang namanya tugas kelompok, bener ya. Dan gue yakin di tugas kelompok gue juga pernah ngerasain ada yang namanya free rider, ada yang udahlah yang penting kelar lah gitu. Tapi ada juga yang teman-teman yang benar-benar ambisius banget, yang gue pengen ini tuh jadi karya terbaik gue di kuliah. Right. Sama teman-teman, lu bakal ketemu yang kayak gitu juga di kantor, gitu ya, di dunia profesional itu juga ada, dan banyak juga sebenarnya. Nah, di sini teman-teman diuji gitu mindsetnya. Gimana caranya lu bisa understand that diversity?
Setiap orang punya understanding, punya pengenalan atau interpretasi terhadap sesuatu itu yang berbeda-beda, dan waktu untuk nangkep interpretasinya itu yang berbeda-beda juga. Gue ngomongin, kalau misalkan gue bilang apa ya, misalkan people oriented nih kayak gini, Ferry dan Farah atau Mbak Ana atau Mas Hafiz gitu ya, pasti punya penalaran yang beda-beda. Dan mungkin nangkapnya beda-beda juga, right? Cara mereka nangkap juga beda-beda. Nah, teman-teman harus bisa understand that, gitu ya. Gimana caranya teman-teman bisa kerja sama orang untuk mencari harmoni, untuk kolaborasi, gitu ya. Tiket misalkan, kita nggak punya hotel, kita nggak punya pesawat, kita nggak punya kereta. Tapi kita jualan hotel, kita jualan tiket kereta, kita jualan tiket pesawat. How? Pertanyaannya. Caranya ya kolaborasi. Kita kolaborasi sama partner, right? Nah, itu maksudnya people oriented. Yang kedua adalah performance driven. Nah, performance driven ini ngomongin gimana caranya teman-teman tuh bisa achieve the finest. Teman-teman tadi udah pengen jadi penyanyi, ada juga pengen jadi head atau misalkan jadi C-level, jadi CEO misalkan, atau buka bisnis. Ya gimana caranya teman-teman itu bisa ngomongin, gue pengen jadi CEO yang terbaik, gue pengen jadi penyanyi yang terbaik, gitu ya. Nah, mindset performance driven adalah teman-teman tuh udah harus bisa identify the problem. Sepanjang karir kalian bisa identify the problem. Di mana sih karir gue yang kurang? Terus kalian juga harus bisa create solution. Oke, karir gue kurang di sini, jadi gue harus begini nih. Gitu. Satu lagi, teman-teman harus bisa eksekusinya. Karena kalau misalnya udah bisa identify problem, bisa ada solusinya, tapi nggak bisa eksekusi, ya sama aja bohong gitu loh. Cuman ada di otak kalian dan di plan kalian doang. Gitu. Nah, itu ngomongin performance driven. Gue ulang ya, performance driven ya. Identify problem, give the solution, and then execute the solution. 3 hal kalau ngomongin performance driven. Yang terakhir, itu ngomongin yourself. Be yourself ini ngomongin gimana kita bisa jadi champion of collaboration. Mirip-mirip kayak people oriented. Nah, tapi di sini adalah gimana teman-teman mungkin tahu gitu ya, tim bola Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea dan segala macamnya. Kalau misalkan teman-teman ngeliatin gitu ya, gimana caranya si tim bola ini bisa bikin gol. Itu kan diruntut tuh. Ada back, ada kiper, ada gelandang serang, ada penyerang, ada striker gitu. Nah, sama kayak tim bola gitu ya. Yourself adalah ngomongin teman-teman tuh udah dipercaya dan punya unique values yang masing-masing. Teman-teman punya forte masing-masing. Ferry mungkin jago nih kalau misalkan buat nge-MC. Farah buat jadi moderator misalkan. Mereka udah forte-nya di sana dan acara ini akan keren gitu ya. Kalau Ferry maksimal di potensinya sebagai MC, Farah maksimal potensinya sebagai moderator. Gitu. Nah, being yourself adalah lo tahu value lu bahwa gue kuat di bidang ini. Gitu. Dan lo harus percaya sama teman lu karena dia udah dipercaya di bidang itu. That's being yourself. Nah, kalau misalkan gue sambungin di dunia profesional, ya di dunia profesional kayak misalkan di tiket deh, kita ada orang sales, kita ada orang, gue dari tim people, ada orang produk, ada orang ada tech engineer-nya gitu ya. Nah, bahkan di setiap divisi pun kita dibagi-bagi lagi. Tim people ada yang ngurusin composition and benefit, ada yang ngurusin learning and development, ada yang employer branding kayak gue. Tapi gue fokus pada kemampuan gue, forte gue. Gitu. Gue sebagai employer branding, I do the best as employer branding. Ngomongin learning, mungkin learning gue ada feedback misalkan ke tim learning. Tapi gue percaya kalau misalkan mereka itu juga forte-nya di learning. Gitu. Nah, itu ngomongin yourself. So, basically balik lagi, main story atau inti dari presentasi gue hari adalah be happy. Happy on the outside, happy on the inside. Ingat ya, happy ada kepanjangannya hungry, agile, people oriented, performance driven, dan be yourself. Itu aja dari gua. Kebetulan Tiket.com juga lagi buka banyak nih kalau misalkan teman-teman ngomongin karir. Internship, full time, ini buat yang tech, kalau misalkan teman tech, ini buat yang bisnis gitu ya. Banyak banget, bisa cek di karir site kita, www.tiket.com/careers.
Atau teman-teman yang pengen ngeliat keseruan kita itu bisa ada di sosial media kita, Instagram, YouTube, Spotify di People at Ticket, LinkedIn dan Medium kita di @ticket.com. Terakhir, karena ya kalau misalkan ngobrol sama Ticket tuh nggak afdol kalau nggak mantun gitu ya. Jadi nanti tolong dicakep-cakepin di chat box ataupun open mic gitu ya. Gue mulai jalan-jalan ke kota Tasik. Jangan lupa Cakep. beli oleh-olehnya. Yuk bikin karir kita asik karena semua ada tiketnya. So, thank you teman-teman. Back to you Farah. Baik, terima kasih Kak Daryl atas pemaparan yang seru dan insightful tadi. Berarti kita harus happy lah ya. Harus happy. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung raise hand aja ya. Kita akan menjawab pertanyaannya satu-satu. Boleh. Ya. Anything ya teman-teman ya. Boleh tentang tiket, boleh tentang materi gua gitu. Or anything yang mungkin lo lagi ada problem nih. Oh Kak, gua masih bingung. Gue merasa ini banyak banget nih FAQ ya yang sering gue tanyain, yang ditanyain ke gue adalah Kak, gue ngerasa salah pilih jurusan yang pertama, terus gimana, what's next? Ada juga yang nanya Kak, gue fresh grad gimana caranya bisa dapat interns? Nah, kayak gitu-gitu sih, itu banyak banget. Jadi let me know your thoughts teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan spesial nih karena jarang-jarang main sama tiket. Enggak, atau Farah atau dari Ferry mungkin ada pertanyaan? Hai Kak, aku mau nanya. Oh ya, oke, mangga. Kenalin aku Maria dari MBA Anjay. ITB. Yes. Kayak kita seumuran deh. Kayaknya. Jadi tuh sekarang aku udah kerja mungkin jalan 3 di Midtrans. Ya go to group gitu kan Kak. Nah, Tahu. jadi tuh perjalanan karir aku lumayan lucu gitu sih. Jadi kayak aku dipindahin divisi di tengah-tengah karir aku, but somehow aku gak bisa say no. Ya. Jadi background-nya aku tuh legal. Nah, cuman karena satu dan lain hal, aku dipindahin ke sales. Oke. Wow, Jadi sekarang lumayan aku jauh di ya. sales excellence gitu Kak, kayak back-end-nya. Ya. Back-end-nya sales gitu kan. Nah, in a way kerjaan aku tuh bukannya berganti tapi bertambah. Jadi kerjaan legal aku tetap aku pegang, terus tambah lagi sama yang sales operations itu. Nah, aku pengen nanya, as a employee, sebenarnya kita tuh punya kuasa nggak sih untuk say no? Kalau misalnya kita tiba-tiba dipindahin divisions, terus kalau misalnya kita bilang no tuh ada consequences kayak mungkin nggak sih tiba-tiba dipecat atau kayak ya gitu Kak. Karena maksudnya kayak aku tuh fresh grad dari fresh grad tuh aku di company yang sama. Jadi nggak ngerti kan di perusahaan lain tuh kayak gimana. Ya. Terus haknya kita sebagai employee itu punya nggak sih bargaining position untuk say no atau kayak malah mendingan resign aja nyari kerjaan baru yang sesuai dengan lini. Gitu sih Kak. Tapi blessing in disguise sih, maksudku kayak aku daftar MBA tuh karena somehow aku dipindahin ke sales gitu. Iya gitu Kak. Oke, menarik. Thank you banget Maria. Gue sambil sedih nih tadi dengarnya. Suaranya juga sedikit sendu gitu ya, Maria. Oke, Mark, kayaknya kita sama-sama fresh graduate ya. Mungkin gue di sini bakal kasih advice sebagai peers. Tiap perusahaan pasti beda. Mereka punya kebijakan masing-masing. Mereka punya culture yang masing-masing. Tergantung dari leadership seperti apa biasanya. Nah, kalau misalkan ditanya tadi pertanyaan lu adalah apakah possible buat kita say no? Possible. Nah, pertanyaannya adalah risknya seperti apa, right? Nah, ini teman-teman yang mungkin masih fresh graduate atau mungkin baru lagi mau cari magang mungkin belum relate gitu ya. Jadi kalau misalkan di bisnis is bisnis gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah profesional, bisnis is bisnis. Setiap perusahaan itu pasti punya strateginya masing-masing buat achieve goals. Dan strategi itu pasti bisa dibilang nggak mungkin fix. Nggak mungkin fix untuk long term. Strategi tahun ini mungkin belum tentu bisa dipakai tahun depan. Dan mungkin aja strategi ini nggak diem buat 1 tahun. That's the fact. Nah, tadi
Maria share kalau misalkan dia dipindahin. Pertanyaannya pas dia dipindahin, udah sempat ngobrol belum ke tim terkaitnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dipindahin, apakah udah ada mutual agreement di sana, right? Nah, yang ketiga adalah gue balikin ke personal lu, Maria. Ketika lu dipindahin dan sekarang mungkin dari legal jadi sales, is it really what you're looking for? Gitu ya, atau lu udah kayak oh yaudah nggak apa-apa, gue masih oke kok, masih nggak masalah karena nggak ganggu situasi gue. Misalkan gue nggak tahu, mungkin Maria udah mau nikah terus dipindahin ke sales, jadi mungkin gajinya turun atau seperti apa, jadi nggak bisa nabung gitu misalkan ya. Nah, gue bukan ngajarin buat resign, Maria, dan gue nggak menyuruh itu karena gue paham gimana cari talent itu susah banget. Tapi yang di sini yang gue pengen kasih tahu adalah hidup tuh nggak panjang dan masa muda tuh nggak panjang gitu. Agak sayang kalau misalkan lu nggak chase your purpose gitu, nggak chase apa yang lu pengen. Sebenarnya kayak gitu. Mungkin mudah gue ngomongnya, tapi gue yakin ini sulit buat sebagian orang karena mereka mungkin nggak punya kesempatan yang sama atau nggak punya opportunity yang sama buat langsung asal pindah satu perusahaan atau ngejar cita-cita mereka atau ngejar apa yang mereka pengen. Gue paham itu. But then ya tadi gue bilang ya, is it really bother your life? Pertanyaan itu. Dan yang kedua, is it really your yang lu pengen gitu. Karena balik lagi, hidup adalah pilihan dan lu punya pilihan itu buat memilih. Gitu sih Maria jawaban gue. Semoga menjawab. Thank you. Jadi mungkin gue lebih ngasih apa namanya? Gue lebih ngasih pencerahan aja ya. Kalau misalkan jangan gitu. Kalau misalkan di tiket sendiri, kalau misalkan masalah kayak tadi, biasanya kita bakal ngobrol dulu gitu. Kita ada tim people partner, teman-teman yang mungkin di offer untuk namanya itu adalah vertical movement atau horizontal movement gitu ya, atau internal movement, itu biasanya ditanyain dulu apakah mereka oke atau enggak dan segala macamnya. Sometimes kayak gitu. Itu sih. Noted, thank you Kak. Gitu. Mangga kalau misalnya ada pertanyaan lainnya. Sorry teman-teman, tadi pertanyaan cukup technical ya. gue yakin teman-teman yang di sini belum terlalu relate gitu. Seperti apa masalah-masalah di kehidupan profesional. Senior. Baik, makasih tadi Kak Maria atas pertanyaannya dan Kak Daryl juga jawabannya. Mungkin ada yang mau tanya lagi, bisa langsung raise hand ya. Ulangi lagi, yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, nanti akan dijawab satu-satu oleh Kak Daryl. Atau kalau malu-malu di chat juga nggak apa-apa. Amanda, bangga. Boleh, Kak Amanda, di on-mic dulu. Halo Kak, makasih sebelumnya. Hai Da. Aku izin nanya Kak, jadi kan aku sekarang masih semester 3 ya di SBM ITB, terus aku sebenarnya tiket.com tuh salah satu dream company aku Kak. Waduh, thank you banget loh. Ya, ini beneran Kak, aku waktu itu pernah apply, coba-coba iseng aja gitu kan, jadi konten creator intern kalau nggak salah. Terus aku lolos CV screening. Terus pas kerjain apa sih itu namanya, pokoknya tugasnya gitu. Nah itu aku gagal gitu Kak. Terus tapi aku kayak nggak mau nyerah kan. Aku semangat, pokoknya aku ya pengen banget intern di tiket.com gitu. Nah pertanyaan aku gini Kak, kan aku masih semester 3 untuk ya mungkin mencapai mungkin next semester atau ya kedepannya, kira-kira tips dari Kak Daryl yang bisa menjadikan aku kandidat yang bisa masuk tiket.com tuh aku harus ngapain gitu Kak, kayak misal organisasi atau mungkin aku perbanyak lomba dan lain-lain gitu. Thank you Kak. Oke, cakep. Thank you banget ya, Nda. Ini pertanyaan yang menarik sih. Gue suka banget mentalitas lu, Nda. Wes, ya. Never give up. Mungkin gue mulai dengan statement kalau tiket is not for everyone juga, gitu. Dan gue yakin tadi mungkin kayak misalkan Maria, Mitrans pun juga bukan buat semua orang, right? Ketika kita nge-hire, ini dari sisi employee ya, ada Manda. Kita ngelihat dua, culture fit dan role fit.
Kalau misalkan culture-nya oke, tapi role fit-nya atau technicals-nya enggak, ya sorry to say, kita harus say no. Pun demikian kebalikannya, kalau misalkan role-nya technicals-nya kuat banget, tapi dia nggak culture fit gitu ya, ya mohon maaf juga. Intinya adalah kita ngelihat dari dua itu, culture fit dan role fit. Gitu. Nah, pertanyaannya gimana sekarang kalau misalkan gue ngerasa technicals gue udah oke, tapi gue ngerasa belum bisa culture fit. Right? Nah, culture fit itu agak sulit sebenarnya, karena kadang kita nggak bisa memaksa diri kita untuk sesuai sama si perusahaannya, bener ya. Nah, cuman mungkin gue akan kasih sedikit gimana caranya buat lolos interview di perusahaan ataupun pas CV screening, right? Nah, tadi gue bilang ngomongin culture fit. Lo tau nggak ada apa yang gue lakukan buat sampai di posisi gue yang sekarang gitu. Ketika gue bikin CV, ini mulai dari CV dulu ya. Sebelum gue bikin CV, yang gue cari tahu adalah gue pasti nge-research perusahaannya dulu. Itu pasti. Gue yakin juga Amanda ngelakuin. Gue research, benar-benar gue research Instagramnya, LinkedIn-nya, talent acquisition-nya siapa sih. Terus gue cek di role-nya, ini siapa nih yang megang role ini gitu. Gue sampai cari tahu, oke, si ini ternyata yang megang ininya. Gue cek di LinkedIn-nya dia, gue cari interest, dia sukanya apa, interestnya. Kalau misalkan gue bisa nemu Instagramnya, gue lihat hal apa sih yang bisa bikin gue relate sama dia. Gitu. And then I create more than 10 version of CVs. Karena gue bisa dibilang, gue mencoba menyesuaikan diri gue sama mereka. Caranya dengan apa? Ketika gue bikin CV gue, copywriting-nya dan desainnya, itu gue sesuaikan dengan ya perusahaannya. Misalkan di tiket, oh brand guideline-nya udah jelas nih, biru sama kuning. Ya sebisa mungkin desain gue ada birunya, ada kuningnya gitu. And then gue lihat tiket.com ini kalau misalkan di di profilnya itu kayak gimana sih? Kalau misalkan lo lihat di Instagram ataupun di People At Ticket, itu fun. Gue ngerasa fun ngelihat People At Ticket, ngelihat konten-konten mereka tuh fun, travel. Gue coba copywriting yang gue bikin itu se-fun mungkin, sesuai sama segitunya effort yang gue lakukan untuk dapetin role yang gue mau. That's why makanya gue bilang ini bukan cuma milih karir, tapi mencoba making your own gitu. Karena kalau misalkan lu nggak kasih effort, ya agak sulit kalau cuma lu mau milih doang gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin interview tuh gue paling suka ngasih, ya you have to understand the audience. Poinnya adalah dari tadi yang gue omongin adalah understand the audience. Sebisa mungkin gue bakal ngasih gitu ya, satu things yang relate sama HR-nya, yang relate sama user gue. Jadi ketika gue di interview, gue mencoba untuk, oh Kak, gue suka begini. Padahal gue tahu sebelumnya gue udah research gitu ya. Nih orang tuh suka ini loh, suka misalkan dia suka basket. And then gue di sana pas di interview gue gimana caranya gue bisa nge-raise topik tentang basket. Know what I mean nggak? Gitu. Jadi gue mencoba membuat mereka itu ada, gue mencoba diri gue tuh ada in his shoes, in her atau in his shoes gitu. Gue mencoba, oh kita satu frekuensi nih. Gitu. Sesimpel itu. Buat tunjukin kalau misalnya gue culture fit. Nah, masalah technicals, ya itu udah tinggal ya lu lulus di tes nggak, pas ada misalkan behavioral test, pas lu ditanya behavioral lu lulus nggak, lu pas ditanya tentang teknis lu lulus nggak, itu udah tinggal lu nya sendiri gitu. Tapi cara gue buat culture fit adalah seperti itu dulu. Jadi ya again, apa yang gue share di sini ketika lu udah lakuin belum tentu 100% lu terima juga. Tapi pertanyaannya kalau misalnya lu nggak ngelakuin, gue aja udah effort kayak gini aja belum 100%, gimana gue nggak ngelakuin effort kayak gini? Paham ya? Gitu sih, Manda. Mungkin bisa menjawab. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau masih ngawang, let me know ya. Thank you, Kak. Menjawab banget. Capek banget pas gue bikin 10 CV lebih tuh. Kayak, oh si ini culture-nya begini, gue bikin baru. Culture ini begini, bikin baru lagi. Ini begini, bikin baru lagi. Selalu kayak gitu. Oke, baik. Makasih Amanda. Nah,
Boleh nih yang mau tanya-tanya lagi bisa langsung raise hand juga ya. Atau kalau masih malu-malu juga bisa kok di kolom chat. Silakan. Mangga ya, anything tentang karir, tentang tiket, atau ada yang bingung tentang jodoh. Sorry, salah server. Oke. Farah ada pertanyaan mungkin? Tadi sih lumayan kepancing Kak dari yang Kak Daryl bilang kalau Ya. merasa salah jurusan gitu. Oke. Saya akhirnya mikir, oh iya ya, kok sekarang agak ngerasanya agak salah, soalnya dulu emang agak bingung antara desain interior atau kria gitu. Sekarang jalanin, udah lumayan nyambung gitu, tapi kok masih ada kepingin ke sana atau enggak ngerasanya kok anak-anak interior yang lain kok lebih mudah gitu mengikuti pelajarannya daripada saya gitu. Ya. Tapi saya juga masih ada perasaan suka gitu di jurusan ini dan gimana sih cara melanjutkannya? Gitu. Oke. Gue jurusan marketing, gue suka desain. Apakah berarti gue harus masuk jurusan desain? Belum tentu juga, gitu. Gue mungkin validasi dulu ya. Lu pernah nggak, Farah? Atau nggak, cita-cita lo apa sih, Far? Lu berekspektasi gede tuh lu jadi apa sih? Pengen punya brand. Pengen punya brand, oke. Lu pernah validasi nggak? Kenapa lu harus punya brand? Atau mungkin nanya kenapa lu pengen banget punya brand? Karena pengen punya pemasukan banyak gitu kan. Okay. Jadi pengen punya brand bareng gitu. Oke. Pernah nanya lagi nggak? Kenapa lu harus punya pemasukan banyak? Karena senangnya dari situ. Senangnya dari situ. Pertanyaan yang selanjutnya adalah kenapa lu bisa senang dari situ? Kenapa sumber senang lu hanya dari sana? Mungkin karena hobi saya suka makan gitu ya Kak. Jadi kan itu butuh dana gitu. Kenapa hobi lu bisa suka makan, Farah? Nggak tahu kok kalau capek gitu, rasanya pengen makan, minum. Oke. Berarti garis bawahnya adalah lu pengen punya brand, tapi karena lu suka makan. Nah, pertanyaan gue kenapa lu nggak jadi influencer mukbang aja? Keren. Saya juga cita-citanya jadi itu soalnya bisa tahu gitu. Ya kan? Sih? Jadi sometimes apa yang kita pengen itu nggak kita validasi sendiri. Validasinya tuh gampang sebenarnya. Lu tanya aja kenapa. Sampai akhirnya lu nggak bisa jawab. Oke, this is the root cause gitu. Pertama kali, ini pas gue ikut manajemen. Kenapa gue datang ke manajemen atau gue belajar manajemen? Gue dulu mikir, gila, konsultan itu keren banget. Menurut gue konsultan yang di BCG, yang di Big Four segala macam, Accenture, itu keren banget. Ambisius banget, gue pengen jadi konsultan waktu itu. Turns out pas gue mulai masuk di magang sih yang jadi pas gue magang itu yang gue ngerasa kayak is this what I'm looking for? Is this yang gue bener-bener pengen jadi diri gue gitu ya. Ternyata ya gue ngerasa gue senang kalau misalkan gue bisa kasih impact ke banyak orang kayak gini misalkan. Gue bisa kasih impact kalau gue bisa ngajarin lu, gue bisa ngasih insight gitu. Karena gue tahu hidup itu pas lu gede, lu jadi profesional itu nggak ada instruction book-nya gitu, nggak ada kitabnya, ya kan. Ya gue senang buat ngebagi, gue senang buat jadi impact buat keluarga gue, impact buat lingkungan gue, impact buat negara gue, gitu. So ternyata gue pikirin oke, being consultant, kalau misalkan gue pengen ngasih impact itu nggak harus jadi consultant. Dan gue mulai cari, oke, kayaknya di event gue ngerasa gue bisa bikin impact nih, gue bisa ngelihat orang-orang senyum ketika ada event gue, itu gue udah puas banget, really, gitu. Jadi again, you have to validate dulu nih pertanyaan. Nah, kalau misalkan lu sekarang ngerasa, oh kak, gue salah pilih jurusan yang rasanya, oke, ya lu validate, apakah lu bener-bener salah pilih jurusan? And then lu tanya, apakah dengan gue salah pilih jurusan, ya tadi gue bilang, hidup gue kelar, hidup gue kiamat, besok langsung nggak ada ITB kan nggak juga gitu.
I mean sekarang ya lu bisa cari gitu ya. Udemy terbuka, LinkedIn Learning ada, banyak banget apa namanya? Kalau misalkan lu mau pindah ke tech pun sekarang banyak banget coding school gitu. Ya, jadi apa namanya? Lu tenang aja gitu. This is mungkin yang masih lu ragukan, tapi tenang aja. Pasti ada jalannya dan pasti ada opportunity. Tinggal balik lagi, lu pengen punya brand. Oke, mungkin gue merasa salah jurusan. Ya, at least gue selesaiin dulu kuliah gue, ya kan? And then gue cari, oke, gue pengen punya brand. Atau mungkin tadi gue pengen makan gitu, gue senang makan. And then gimana caranya gue bisa hidup dengan makan? Nggak harus punya brand. Tadi gue kasih share misalkan, gue bisa jadi mukbang, bisa mukbang makanan, right? Selama lu mencoba jalannya, lu coba breakdown plan-nya, dan lu usaha, gue yakin pasti selalu ada jalan sih, Farah. Selalu ada tiketnya intinya. Makasih Kak Daryl. Kayak gitu. Dapat pencerahan. Oke, ini ada pertanyaan di chat nih, Kak. Boleh aku bacain ya, Kak? Mangga. Halo Kak, aku Aninda. Ingin bertanya bagaimana caranya tiket.com bersaing saat ini, sedangkan udah untuk konsumen tertarik melakukan pemesanan lewat tiket.com. Terima kasih, Kak. Oke. Ini pertanyaan yang selalu ditanyain ya sebenarnya. Kak, tiket.com sama yang sebelah bedanya apa? Terus selalu. Atau enggak, Kak, kenapa yang sebelah itu misalkan bikin apa namanya? Quick commerce, dalam arti kayak misalkan antar pesan-pesan makanan gitu ya. Yang sebelah kan bisa pesan makanan, tiket.com enggak. Gitu. Nah, Ajeng atau Ninda mungkin pernah ikut entrepreneur, gue nggak tahu atau enggak, tapi kayak ada entrepreneur class gitu. Kita selalu disuruh bikin visi dan misi. Bener ya? Gue nggak tahu, Farah mungkin juga pernah disuruh bikin visi dan misi kalau misalnya ngomongin entrepreneur gitu. Nah, nanti ketika di dunia kerja, kalian bisa paham tuh sebenarnya. Kenapa sebenarnya setiap perusahaan itu punya visi dan misi? Karena visi dan misi itu akan membedakan dan akan merumuskan strategi yang berbeda. Ketika gue bikin visi gue buat jadi nomor 1, gue bikin strategi gue untuk jadi nomor 1. Tapi ketika gue bikin visi gue untuk jadi becoming the most loved online and travel agent, gue bakal punya strategi yang berbeda untuk visi yang berbeda. Gitu ya, itu yang pertama. Nah, pertanyaan adalah gimana cara gue bersaing? Becoming the most loved itu udah cara gue bersaing. Dengan apa? Kita fokus buat jadi your travel buddies. Really your travel buddies gitu. Yang bisa desain atau bisa bantu kalian itu dapetin memorable travel experience. Caranya apa? UI kita bagusin. Jadi ketika masuk tiket.com nggak kayak pakai aplikasi rumah sakit, tapi benar-benar aplikasi travel gitu ya. Kita mencoba untuk nggak punya bugs, karena gue tahu, bayangin kalau misalkan kalian lagi travel terus aplikasi travelnya rusak atau nyebelin, kan jadi nggak seru ya travelnya. Gitu. Dan yang kedua, kita benar-benar fokus buat jadi your travel buddies gitu loh. Kita nggak kemana-mana produknya, gitu ya. Tapi benar-benar fokus buat orang travel itu apa yang dibutuhin. Itu yang pertama. Yang kedua, terus apa yang dilakukan untuk konsumen tertarik melakukan pemesanan lewat tiket.com? There's so many things ya. Kemarin kita bikin campaign jaminan harga termurah pakai Arif Muhammad. Kalau misalkan Aninda Ajeng tahu, that's one of the kind things yang kita lakukan, promotion and campaign. I believe nggak cuma tiket doang, tapi semua yang lain. Perusahaan juga pasti ngelakuin itu karena itu udah strategi dasar dari marketing. Nanti Aninda mungkin bisa belajar, gitu ya. Terakhir ya tadi. Dari visi kita udah kelihatan banget, kita pengen jadi becoming the most loved. Itu yang menurut gue teman-teman harus consider gitu. Kenapa bisa pakai tiket.com? Selain secara praktikal, UI-nya, journey-nya, cara pakai aplikasinya, dan harganya, itu secara praktikalnya ya, secara prakteknya seperti itu. Gitu sih, Ninda, semoga menjawab. Baik, ini terima kasih Aninda tadi atas pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih Kak di kolom chat.
Halo Kak, perkenalkan aku Irfan Raihan, ingin bertanya. Sebagai fresh graduate, mungkin masih belum begitu profesional dengan pekerjaan yang ditawarkan. Jika bekerja di tiket.com, semoga terkabul, apakah ada suatu development untuk para karyawan? Terima kasih sebelumnya. Oke, cakep. Thank you banget ya, Fad ya, udah nanya. Oke, mungkin lu mesti validasi dulu nih. Belum begitu profesional. Oke, gue nggak tahu ekspektasi profesional tuh kayak gimana sama lu. Tapi sebenarnya being profesional ya itu lebih ke mental dan attitude-nya aja sih. Secara technicals itu tuh bisa tunggu jam terbang gitu ya. Yang bedain lu sama gua itu lebih banyak jam terbang aja kalau ngomongin technicals. Gitu. Sisanya adalah kalau misalnya lu udah punya mental dan attitude yang sama kayak gua, you're being professional. Gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah di tiket ada nggak sih learning and development? Wih, lumayan banyak. Karena setiap learning and development talents itu kita cari sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bener ya? Nah, kalau misalkan kebutuhan perusahaan berubah, otomatis skill yang kita punya juga harus berubah. Nah, di tiket kita punya lumayan banyak. Kalau misalkan nanti teman-teman jadi full time, kita punya namanya individual development plan. So, basically ketika kalian masuk tiket, kalian akan ditanyain, cuy, lu dalam setahun ini atau 6 bulan ini, lu mau skills apa sih yang lu pengen punya? Gitu. Misalkan teman-teman, oh gue pingin bisa jadi digital marketer dan gue pingin belajar. Oke, lu tulis aja, gitu ya. Gue pingin jadi digital marketer, and then lu breakdown. Kira-kira apa yang bisa support lu supaya lu bisa menguasai digital marketing, training, mentoring, live project gitu. Tulis aja dan kita akan coba provide itu. Itu yang pertama dari sisi individual development plan. Yang kedua, kita ada namanya LinkedIn Learning. So basically kita collaborate sama LinkedIn. Mereka punya satu platform namanya LinkedIn Learning. Ada 90.000 lebih gitu ya video yang kalian bisa tonton. Basically gue kemarin baru nonton aja tentang employer branding lagi. Gue baru nonton tentang how to pitch your ideas gitu-gitu. Itu semua dari LinkedIn Learning. Teman-teman bisa belajar. Yang ketiga adalah teman-teman kita punya satu training buat teman-teman yang pengen jadi leaders, namanya first time line managers. Jadi basically teman-teman yang mungkin udah layak atau bisa masuk di posisi manajerial, itu akan kita kasih training dulu gitu buat jadi leadership. Other than that, tim learning kita punya banyak banget inisiatif. Tahun kemarin kita bikin learning festival, kita ngundang salah satu dari Tesla, kita ngundang salah satu stand up komedian di Indonesia gitu, Ernest Prakasa, buat datang buat ngasih. Dan sisanya tuh learning itu bisa berbagai macam hal. Kalian tinggal apa namanya, submit aja, tinggal propose aja sebenarnya mau learning apa. Kayak misalkan tim product design kita, leadernya itu bawa Panji Pragiwaksono buat belajar gitu, ngomongin berbagai macam hal kayak gitu. Jadi ya kalian better tinggal propose aja sebenarnya mau learn apa di tiket. Itu sih Irfan. Jadi kalau bisa ngomongin learning cukup banyak dan cukup fleksibel. Oke, terima kasih Kak. Langsung lanjut saja ke pertanyaannya selanjutnya nih. Dari Mawan, yang pertama bisa diceritakan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari seperti apa saja, apa ada mengurus administrasi atau berkas. Kedua, bagaimanakah kesempatan international exposure? Ya, oke. Thank you, Mawan. Mau tanya dulu dong, Mawan, ini pekerjaan apa ya? Maksudnya ada role tertentu kah atau khusus di internship aja atau seperti apa? Boleh bantu share nggak, Mawan? Apa saja Kak? Oke. Kalau apa saja gue nggak bisa kasih tahu semuanya karena beda-beda. Banyak, bukan karena gue nggak mau kasih tahu banyak. Kerjaan gue employer branding dan kerjaan talent acquisition jelas beda. Sama teman-teman intern pun beda. Gue nggak tahu, Mawan ini fresh graduate kah atau udah lulus kah atau lagi S2 atau masih lagi nyari magang? Udah lulus, oke. Oke, gue anggap coba internship dulu ya. Kalau misalkan interns, mostly kalian akan dikasih project buat yang mau magang gitu ya, anak magang. Kayak misalkan gue dari KM, dari kampus Merdeka,
ada salah satu yang intern gue kasih project, literally dia harus bikin event, dia harus approach pembicaranya, dia harus create that event yang benar-benar halu gitu ya. Ada juga yang gue kasih buat survei, project survei buat employer branding itu sendiri gitu. Jadi banyak banget, dan yang pasti dia bakal dikasih project hands on langsung gitu. Tim tech itu juga beda lagi kerjaannya. Mereka mostly tergantung ya, tech-nya kan ada banyak, ada front end, back end, ada yang juga bisa dibilang SQA, ada yang ngomongin data. Nah itu beda-beda semua Mawan kerjaannya. Tim PR pun beda gitu. Gua kalau misalkan masuk into details akan banyak banget dan akan lama banget. Misalkan tim PR, mereka udah pasti government relation, gimana caranya kita bisa create hubungan yang baik dengan regulator gitu kan. Gimana cara kita bisa support pemerintah untuk 5 destinasi super destinasi gitu ya. Super prioritas 5 destinasi super prioritas. Gimana cara kita bisa bantu untuk suksesin itu. Gimana caranya bisa bikin media rilis dan punya hubungan yang baik juga sama teman-teman media sebagai salah satu stakeholder kita gitu. Tim sales komersial, gimana caranya mereka bisa partnering sama teman-teman hotel buat join bareng tiket, ke teman-teman yang punya villa atau punya apartemen untuk bisa join bareng tiket, untuk bisa nambahin inventory image di tiket seperti apa itu. Bisa create bisa bantu teman-teman hotel ini ikut di campaign kita supaya kebus misalkan salesnya kayak gitu-gitu. Jadi setiap role itu punya ini yang beda-beda, day to day activities yang beda-beda. Bagaimanakah kesempatan international exposure sekarang? Tergantung dari role-nya. Tapi kalau misalkan di tiket sendiri paling gampang adalah kita punya town hall setiap quarter, which is di sana teman-teman bisa ketemu sama ya udah teman-teman yang di luar Indo gitu. Tim tech kita misalkan sekarang kita mulai banyak dari ngambil dari teman-teman dari India. Tim SEO kita, head of SEO kita itu dari Philippines gitu ya, dan beberapa tim komersial kita juga ada di Malaysia, ada yang di Thailand gitu ya. Itu teman-teman bisa langsung nge-slack ke mereka, ngejapri gitu, nanya apapun tentang kerjaan, nanya apapun tentang teman-teman yang pengen learning itu seperti apa. That's the internal exposure. Belum lagi kalau misalkan nanti teman-teman punya project yang rata-rata itu bakal cross division projectnya. Jadi bakal berhubungan sama divisi lain di situ. Nah, biasa teman-teman akan bisa sharing feedback gitu ya. Oh, menurut gue begini-gini. And then lu bisa tahu feedback dari si international talent ini seperti apa. Kayak gitu sih, Mawan. Hope it helps ya. Oke, terima kasih Kak. Wah, udah banyak ya pertanyaan yang udah dijawab oleh Kak Daryl. Mungkin masih ada satu kali kesempatan lagi nih buat ada yang mau tanya lagi, bisa langsung raise hand atau di chat ya. Ya. Mau nanya dong? Boleh, mangga. Ya. Halo, pagi Mas Daryl. Pagi Mas Dimas. Iya, saya mau nanya nih, sekalian cerita aja ya. Jadi, curcol. Iya, curcol. Jadi sebenarnya saya lagi di persimpangan karir nih, Kak Dero. Jadi dulu saya fresh graduate, terus sempat kerja sekitar 1,5 tahun di 2 company yang berbeda. Dua-duanya oil company karena background saya tuh geophysics gitu. Ya. Lalu along the way saya dituntut keluarga dan emang ada passion juga untuk ambil MBA gitu. Lalu saya ambil MBA dan tengah-tengah itu saya resign gitu kan, karena wah ternyata sulit juga nih bagi waktu antara kuliah lagi sama kerja gitu. Nah terus sekarang ini udah mau lulus lagi tesis, cuma keinginan untuk bekerja tuh timbul lagi gitu karena kayak udah mulai banyak gabutnya nih Mas, jadi cuma cari inspirasi bimbingan Ya. Pengen kerja gitu. Nah sasaran gue emang cita-cita tech company gitu. Cuma dan gue tuh along the way sering ikut course, dan dalam seeking for ikigai tadi itu ya. Kayaknya tuh gue menemukan kalau being data analyst tuh seru gitu, dan itu passion gue.
Nah, cuma belakangan ini gue mulai apply dan kok serem ya, kok nggak di apa? Ya mostly mungkin gue tahu kalau oke, mereka nggak reply 3 minggu dan itu berarti ya udahlah gugur gitu. Nah, lo ada ini nggak Mas, insight buat gue apa yang harus gue lakukan nih? Gue lagi tesis terus tapi gue pengen kerja gitu sekarang dan gue ada skill menurut gue gitu. Oke, gitu sih Mas Daryl. Oke, thank you ya Dim ya. Ini lagi quarter life crisis nih kayaknya nih. Iya. Oke. Balik lagi, mungkin gue mesti make sure dulu gitu. Lu sendiri mesti make sure lagi, is it data analyst yang benar-benar kenapa lu pengen jadi data analyst? Kenapa lu pengen masuk di dunia data analyst gitu? Dunia data. Gitu. Dunia data karena waktu dulu gue kerja itu memang mostly gue berurusan dengan data manajemen Mas. Jadi gimana gue harus bikin visualization, terus kesimpulan dan ujung-ujungnya consideration gitu. Dan iya sih, jadi berangkat dari situ gue nerusin itu sih Mas. Oke, lo nge-coding nggak pas ngedata, pas yang di data management itu? Atau Excel, pure Excel, Power BI? Excel, Power BI, terus SQL. Terus, Tableau, pakai Tableau juga. Oke. Berarti kalau misalkan bisa gue dibilang bukan career shifter juga ya? Itu sih beda jenis datanya aja Mas. Jadi kalau yang dulu tuh mungkin data fisika dan geologi. Nah, sekarang ini kan mungkin kalau di tech company kan soal consumer behavior dan lain-lain ya. Ya. Oke. I think that's nice sih menurut gue. Karena gue akan kasih advice yang berbeda kalau misalkan lu career shifter Mas Tim. Kalau career shifter ya jangan expect terlalu tinggi gitu ya, apalagi kalau misalkan lu merasa oh gue udah setahun kerja terus gue udah bisa jadi level staff atau misalkan senior staff, enggak juga. Biasa career shifter akan masuk ke level junior lagi biasanya malah. Tapi kalau misalkan lu bukan career shifter, probably gue nggak tahu ya, ada banyak faktor di kerjaan. Tadi gue ngomongin ada culture fit dan role fit, right? Dan itu teknisnya banyak banget kalau ngomongin screening CV gitu kan. Kita nggak bisa melenyapkan sisi subjektivitas juga di sana, ya kan. Dan kalau ngomongin subjektivitas di satu company talent acquisition-nya ada 2. Nah, dua-duanya aja beda tuh subjektivitasnya, ya kan. Nah, jadi gue pengen ngasih poin adalah banyak banget faktornya di sana. Kalau menurut gue buat lu nyalurin data atau buat lu nyari duit dari data, is it really data? Pertama apakah cuman jadi data analis doang jawabannya? Itu yang pertama. Apakah lu udah coba explore karir-karir lain gitu? Misalkan lu jadi konsultan, atau yang lain. Mungkin ya gue nggak tahu ya kondisinya gimana. Tapi kalau menurut gue ya lu emang udah nggak bisa udah nggak boleh nyerah aja sih Mas, karena kalau misalnya gue lihat lu kan udah linear nih, gitu ya karir lu kan. Linear dalam arti udah pas nih dulu ngerjain data, sekarang masuk lagi ke data analis. Nah, ngomongin data analis, data itu beda-beda Mas. Di tiket sendiri kita bagi 3. Ada BI, business intelligence, ada data engineers, sama ada data scientist. Basically kalau misalkan satu perusahaan, satu startup itu harusnya dimulai dari data engineer dulu. Data engineer itu yang bikin arsitekturnya. Data yang masuk itu kayak gimana, source-nya apa aja, dari mana aja, bentuknya apa aja, berapa banyak yang akan masuk dan yang harus masuk. And then nyimpennya di mana, cara penyimpanannya seperti apa, and then keluarnya tuh seperti apa. Mana aja source keluarnya, bentuknya seperti apa aja, yang keluar seberapa besar yang keluar dan seberapa cepat yang keluar. Itu data engineer. Ngomongin business intelligence. Basically business intelligence itu yang akan ngebantu. Ini kalau misalnya di tiket ya, itu akan yang tektokan sama stakeholder. Misalkan gimana caranya data yang bentukannya bentukannya agak rumit buat dibaca orang awam, tim sales gitu ya, pasti akan susah baca tim data. Gimana cara tim data BI, tim BI ini tuh bisa ngevisualisasiin supaya mudah dibaca sama orang awam. Plus juga dia akan nge-assess apakah si request-nya ini untuk bikin satu model di data science
itu layak buat dijadiin model atau enggak projectnya. Right. Nah, data scientist itu sendiri termasuk di dalamnya ada machine learning engineers. Ya, itu tempat-tempat orang-orang yang bikin modelnya. Misalkan data meteorologis, lu pasti bakal coba ngepredik kan, Mas. Besok nih bakal hujan apa enggak? Ya, Sesimpel itu, gitu kan. Nah, ini teman-teman data scientist yang bikin modelsnya. Gimana caranya mereka bisa bikin algoritma untuk ngepredik besok hujan apa enggak dari data-data yang udah dikasih. Nah, pertanyaan gue, ketika lu udah ngelamar, nge-apply, udah pernah sempat di interview atau belum? Ada belum beberapa sih, Mas. belum. I see. Berarti mungkin masalah lu pertama ada di CV lu. Iya, ya, dan lo tadi ngasih insight banyak banget soal CV itu, thank you, Mas. Iya. Jadi kalau menurut gue, kalau misalkan lu belum pernah coba sampai di interview, ya mungkin ada kendala di CV lu. Mungkin ya, tapi karena faktornya banyak, gue nggak bisa bilang spesifik karena CV doang. Okay. Gitu. Nah, otherwise adalah di umur lu yang sekarang, mungkin lu bisa coba nanya-nanya ke network juga. Alumni segala macam, coba aja sebisa mungkin. Karena pas gue apply pun, gue mencoba nanya-nanya juga ke teman-teman yang lain. Coba approach di LinkedIn, dari talent acquisition-nya, langsung lu tanyain gitu ya. Okay. Ini menarik karena pas gue masuk tiket, ada satu teman gue bilang, tiket lagi buka kayak gini-gini nih, teman gue di interview, tapi dia kayaknya nggak mau, bisa nggak gue arahin ke lu? Gitu. Dari situ langsung gue tanya, oke, minta dong nomor talent acquisition-nya. Gue langsung add di LinkedIn. 10 menit setelah gue add di LinkedIn, talent acquisition-nya japri gue. Dari situ gue di call 10 menit, and then sampailah gue pada hari ini di tiket. Oke, thank you, Mas Daryl. Semoga bantu deh, ya. Good luck buat ininya. Iya, thank you, Mas. Thank you. Wah, terima kasih nih Kak Daryl atas jawabannya, karena waktu Q&A sudah habis nih, jadi saya kembalikan lagi kepada MC ya, saya Farah, terima kasih. Oke, terima kasih Farah. Juga terima kasih kepada Kak Daryl nih udah memaparkan materi tentang tiket dan juga pekerjaan yang sangat luar biasa banget pada siang hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya yang belum mengisi presensi, disilakan untuk mengisi presensi karena nantinya itu akan dikirimkan sertifikat kalian nantinya akan mendapatkan di emailnya masing-masing ya. Jadi dimohon untuk mengisi presensinya dari sekarang ya, karena kita sudah berada di penghujung acara. Yeay. Oke, teman-teman semuanya, kami dari tim ITB Career Center dan juga di acara Saturday Relation ini mengucapkan terima kasih banyak banget kepada pemateri kita Kak Daryl yang sungguh luar biasa banget dan memberikan insightful kita pada siang hari, dan juga terima kasih kepada Farah juga yang sudah memandu acara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pimpinan yang terhormat dan tamu undangan juga yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dari Kak Daryl dapat bermanfaat untuk kita semuanya, baik untuk alumni maupun untuk mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Dan nantinya rekaman ini akan diupload di laman kanal YouTube-nya ITB Career Center, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram-nya ITB Career Center di @ITB Career Center. Nanti di situ akan diberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai karir, webinar, dan juga acara seru-seru lainnya seperti saat ini, yaitu Saturday Relation. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara ini berlangsung. Kami ucapkan terima kasih, dan saya Ferry Wistika dan rekan saya Farah pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Saturday Relation berikutnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ikan hiu makan tomat. Thank you very much. Asik, Adel. Terima kasih.